khusus gerakan koin NU ini tetap masih saya kawal karena saya dianggap sebagai inisiatornya. Jadi kalau kemana-mana itu sering di Lampung, di Tuban, di mana itu mesti cerita koin. Sampai kadang diarani kiai koin. Kalau baru datang itu di transit itu gimana kabarnya koin Sragen, kayak terus cerita gitu kan, masih saya kawal. Akhirnya beliau minta kotak koin gitu di Kecamatan Masaran. Koin NU ini. Koin NU itu. Dan beliau kalau infak niatnya hanya minta sehat. Akhirnya sehat bener. Sampai sekarang. Sebagai lantaran saja itu. Hanya beliau tidak mau disebutkan namanya dan nama penyakitnya. Nah, bicara tentang sarana dakwah, kita tahu bahwasanya dalam di Indonesia ini kan salah satu sarananya juga ada yang melalui organisasi. Iya. Nah, kita tahu bahwasanya ada Jamiah Nahdlatul Ulama. Iya, nah, iya. ini Pak Yai bagaimana ini kabarnya tentang Nahdlatul Ulama, perannya di khususnya di Kabupaten Sragen ini bagaimana? Ya, terima kasih Mas. Tapi mohon maaf, saya itu kalau di NU kan saya sebenarnya juga sudah aktif sejak masih muda lah. Saya dulu mondok di pesantren Nusauta Sragen, itu kiai saya almarhum Kiai Muhammad Masyhur itu juga ketua Tanfidiyah 2 periode. Saya waktu itu juga belum tahu tentang NU, tapi kan sering didhawuhi ya, terkeundangan, ngetik macam-macam kita kan pernah. Sudah berapa dari situ berkhidmatnya. Kemudian di era-era agak tua saya pernah di ketua RMI juga. Nah, kemarin tahun 2017, 2022 1 periode saya diamanati jadi ketua Tanfidiyah Kabupaten Sragen itu. Jadi saya ceritanya nggak bisa begitu dalam sekali ya, yang saya tahu saja lah. Kalau di Sragen ya mungkin hikmah yang saya pahami itu, saya bersama teman-teman di Sragen ini punya ide gerakan koin NU itu kelihatannya. Itu kan awal tahun. Yang dulu sempat viral kemana-mana, karena waktu itu sempat sukses dan ditiru di banyak cabang dan wilayah juga. Sebenarnya awal inspirasi pembuatan koin NU itu bagaimana, Mbak? Wah, itu ceritanya ya panjang. Tapi begini, sebenarnya itu sudah merupakan keprihatinan lama, Mas. Saya kan diundang ceramah kemana-mana itu sejak masih muda dulu, dan mayoritas semua yang undang saya tetap orang NU kan, gitu. Orang NU. Sehingga banyak pengalaman lah, keluh kesah di sana. Plus saya bisa merasakan berarti NU. Jangan pernah mendengar ini enggak, NU itu kelemahannya pada sistem dan manajemen. Iya. Pernah dengar ya? Karena biasanya orang NU gitu bahayanya. Ya kan? Itu kalau kita tak pikir loh, ini kelemahan kok dibiarkan, kelemahan kok dibiarkan, harusnya dirubah lah. Masuk kelemahan dibiarkan kan. Akhirnya bagaimana supaya membenahi sistem, membenahi manajemen kan begitu. Yang pertama, yang kedua, program NU ini kan sering kandas. Padahal NU kan organisasi besar, warganya banyak, tapi program-programnya itu sering kandas. Ya faktor biaya. Ya kan, jadi ingin membuat apa itu hanya akan rapat atau akan enggak, ternyata biaya Eksekusinya. ya eksekusinya. Saya terus mikir dengan teman-teman gimana supaya NU ini punya dana itu, cara mencarinya mudah, tidak membebani warga, tapi dapatnya banyak. Pandangan itu bagaimana bisa dapat dana, kita mencarinya mudah, tidak membebani warga, dapatnya banyak. Ya terus muncul ide gerakan koin itu. Itu kalau didetailkan itu lama sekali, Mas. Itu kan tiap ilmunya ada semua itu. Jadi koin NU itu bukan semata-mata hanya untuk mencari uang, mencari waktu, infak itu di situ ada ilmu banyak sekali. Ada banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya itu. Gara-gara gerakan koin NU itu akhirnya banyak pengurus NU yang membuat kepengurusan. Contoh misalnya kan, ini kan gerakan infak tapi terorganisir kan begitu. Yang ngurusi koin ini kan harus pengurus, sehingga
ranting-ranting yang belum punya pun otomatis membuat pengurus. Gara-gara koin itu buat pengurus itu banyak sekali. Iya itu, iya gitu. Jadi itu banyak ilmunya di situ itu dari awalnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih berjalan baik. Itu kan launchingnya bersamaan dengan pelantikan saya itu ya. bersama teman-teman waktu di alun-alun Sragen waktu itu. Langsung Pak Said Akil silaturahmi waktu itu sampai sekarang. Dan berarti kalau bisa dilihat kan perkembangan dakwah kan juga butuh pembiayaan ya Mbah Yai. Iya kan, memang untuk kemandirian itu loh. Karena saya nggak tahu kan, saya itu juga memang seneng hidup itu mandiri gitu loh. Mandiri itu kalau kita bisa sendiri, kenapa harus orang lain gitu. Mandiri. Maka saya itu mandiri, Mas. Nggawe lagu dhewe, tak karang dhewe. Nyanyi dhewe, kasete doli dhewe, danane ke pondok. Mandiri. Saya seneng itu. Yang ini juga termasuk anak-anak santri saya sendiri semua. Ya gitu. Termasuk grup tim tadi itu ya. Iya, santri semua. Ada yang alumni begitu. Ada pelatihan khususnya enggak? Ya ada, kadang-kadang kalau longgar latihan. Ada kalau ada lagu baru. Kalau ada apa? Lagu baru latihan. Nanti kalau sering tampil sudah lihat. Biasa kan itu. Ya, kembali ke koin NU ya. Itu ya alhamdulillah Mas. Jadi saya kan masih mengawal sekarang. Saya kan maaf jadi diamanati jadi ketua Tanfidiyah kan 1 periode. Sekarang sudah tidak. Saya di Mustasar sekarang. Tapi untuk khusus gerakan koin NU ini tetap masih saya kawal karena saya dianggap sebagai inisiatornya. Jadi kalau kemana-mana itu sering di Lampung, di Tuban, di mana itu mesti cerita koin. Sampai kadang diarani kiai koin. Karena baru datang itu di transit itu gimana kabarnya koin Sragen, kayak terus cerita gitu kan, masih saya kawal itu. Itu alhamdulillah kalau di Sragen ya masih istiqomah. Di awal-awal itu programnya adalah membuat gedung. Gedung PC, gedung MBC. Oh MBC ini. Alhamdulillah Sragen ini tiap-tiap MBC sudah punya gedung sendiri sekarang. Dari koin itu juga. Koin itu. Itu terus kalau Karangmalang ini Kecamatan Karangmalang tempat saya ini alhamdulillah kemarin itu akad wage kan dibuka itu selapan dino pisan 35 hari akad wage itu. Kemarin putaran ya bukaan yang ke-75 itu sudah 75,8. Kemarin ada kenaikan 18 kemarin masih dapat 52 juta. Masya Allah. Selama kurang lebih 6 tahun itu sudah beli tanah nilainya 1,3 M. Bangunannya sudah nilai 1 M untuk MBC. Itu belum yang untuk santunan, untuk bedah rumah, untuk itu alhamdulillah. Sragen ada gerakan ini dari Lazis itu beri angkringan nih Mas. 100 angkringan, jadi orang yang tidak mampu dikasih itu Mas. Angkringan. Angkringan itu. Oh, jadi buat usaha juga. Ya, untuk usaha. Pemberdayaan masyarakat. Jadi bisa dikatakan dari NU oleh NU kembali ke NU. Harus begitu, mandiri begitu. Harusnya begitu Pak. Alhamdulillah yang paling tinggi sekarang Cilacap, Magelang, Sragen masih istiqomah lah. Ya meskipun agak tersalib tapi alhamdulillah masih istiqomah ya. Tapi senang juga ya Mbak Yai karena bisa dipraktekkan di berbagai cabang dan di luar negeri juga sedang. Dulu kalau saya di Hong Kong itu sana yang dominasi dompet duafa. Dulu ya dompet duafa itu petugasnya sampai berbulan-bulan di sana. Sehingga zakatnya TKW, TKI di sana itu langsung ke dompet duafa. Tapi sekarang alhamdulillah Lazism di sana sudah ada. Di Hong Kong, di Taiwan, di Korea sudah ikut mewarnai ya. Menyinggung masalah tentang koin NU ini kan juga mengajarkan tentang sedekah. Ya. Nah, mungkin dari Mbak Yai ada yang bercerita tentang hikmah saya sedekah di NU malah tambah banyak atau bagaimana, mungkin ada kisah-kisah inspiratif seperti itu. Kaitannya dengan hikmah yang terbukti ya. Ya, yang di koin NU ini. Banyak, kan begini. Ilmunya di gerakan koin NU itu kan jamaah dianjurkan setiap masukkan infak kan disuruh niat. Oh, ada anjurannya? Ya, iya. Makanya kalau ngamalkan atau melakukan gerakan koin NU tidak studi banding ke aslinya ya nggak tuntas.
Wong itu ibarat apa ya? Kitab ngono jelas wis dikarang dari cetok Mas rukun wudu iki. Dadi nek dilanggar ya tetap enggak sah. Nek moro-moro roh terus niru itu enggak mungkin sukses. Nah, karena ilmunya harus urut sekali. Jadi jamaah itu dianjurkan nek ngemblungi kotak misalnya gini, ya Allah, lantaran sutakoh nih kula nyuwun sehat. Ya Allah, lantaran sutakoh kula nyuwun saged umroh. Itu ada. Ya Allah, sakit anak kula kersane sehat. Itu. Lah dan alhamdulillah ini banyak terbukti. Waktu Rakornas Lazisnu kedua kan di sini di pada tahun 2018 ini lah. Itu kan saya cari testimoni di masyarakat gitu loh. Ingin saya buat video pendek itu biar viral untuk meyakinkan lah. Ternyata orangnya nggak mau gitu. Tapi ada orang Sragen sini. Itu ada seorang wanita nggak mau disebut namanya, sakit parah sudah. Sowan dokter sudah angkat tangan. Akhirnya nangis kan. Saya harus gimana dok? Ibu tinggal melakukan 2 hal. Yang pertama banyaklah berdoa. Yang kedua banyaklah sedekah. Akhirnya beliau minta kotak koin itu di Kecamatan Masaran. Koin NU ini. Banyak NU itu. Dan beliau kalau infak niatnya hanya minta sehat. Akhirnya sehat bener. Sampai sekarang. Sebagai lantaran saja itu. Hanya beliau tidak mau disebutkan namanya dan nama penyakitnya. Kalau cerita gini boleh. Sering saya sampaikan kalau ceramah-ceramah. Di Kecamatan Rampal sini Sragen ada orang sudah 20 tahun nikah belum punya anak. Terus ini minta kotak koin. Jadi apa? Sedekahnya niatnya ya Allah minta anak. Alhamdulillah diijabahi. Ada juga kok. Karena apa ya? Niat itu dan keyakinan. Yang dibarengi dengan amal soleh itu tadi ya. Itu sehingga itu untuk testimoni alhamdulillah masyarakat juga dan tidak tambah fakir enggak merezekikan untuk sedekah malah tambahan. Insyaallah tambah lancar. Iya gitu.